rupiah Ya, yang semakin terdepresiasi, bahkan tadi di perdagangan intraday hari ini sempat menyentuh level hampir 16 ribuan rupiah per $1 Amerika. Bagaimana dari industri alkes dan juga laboratorium menanggapinya? Ke Pak Randi terlebih dahulu. Ada tanggapan, Pak? Iya, memang dengan perkembangan akhir-akhir ini nilai rupiah dengan dolar ya. Tapi menurut saya begini, perkembangan terakhir ini sih sebenarnya menurut saya sesuatu hal yang wajar ya. Barangkali kita juga mesti tahu beberapa waktu yang lalu, tahun lalu bahkan bulan Maret pernah menembus hampir 17.000 ya. Iya. Kalau pada hemat kami sih apabila tentu beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dan dolar. Pada hemat kami dengan kondisi basic dunia atau basic kondisi kesehatan ekonomi Indonesia, kami pikir tentu ini akan segera membaik. Memang kata kuncinya adalah kita akan menghadapi tahun politik ya, barangkali yang itu harus diwaspadai. Akan tetapi hemat kami pemerintah pasti akan melakukan sesuatu. Pak Jokowi, Presiden, Menko Ekoin, bahkan Bu Sri Mulyani dan BI pasti melakukan sesuatu untuk intervensi. Nilai Kemarin sudah dinaikkan menjadi 6%. betul itu dia. Bahkan yang menjadi kritikal kan yang membuat ini melemah sebenarnya menurut kami lebih ke arah isu-isu di luar ya. Perang Ukraina yang belum selesai, Palestina dengan Israel, bahkan juga The Fed naikkan suku bunga. Saya pikir itu. Kami sih kalau dari industri alat kesehatan, Kadin melihatnya ini suatu hal yang memang masih dalam koridor resiko bisnis ya barangkali. Dan jangan lupa, dalam hal industri, kalau industri dalam negeri, dengan nilai tukar rupiah yang naik Makin seperti baik, itu, malah bisa malah ekspor, semakin bagus. Karena nilai ekspornya kan tinggi kan. Jangan lupa, banyak juga produsen alat kesehatan di Indonesia yang sekarang sudah merambah ekspor ya, seperti ke Jepang, bahkan ke Amerika, ke Eropa. Saya kira ya ini sesuatu hal yang positif ya. Nggak tahu, saya harus bawa nilai positif kali supaya nilai-nilai harus nanti hijau optimis nih. ya Pak ya. Dan juga di satu sisi melihatnya dari bright side of the coin-nya ya Pak. Apalagi dengan kedikdayaan juga bahwa industri alkes Indonesia semakin baik seperti yang tadi Bapak sempat sampaikan. Nah sekarang mungkin saya juga akan ke Pak Kartono. ya. Ya bagaimana Anda memandangnya tentunya. Dan mungkin karena tadi Anda bilang bahwa porsi dalam industri alkes dalam negeri ini semakin baik, semakin meningkat. Saat ini seperti apa sih Pak persentase dari industri alkes yang impor sama dengan yang memang PDN dan TKDN sendiri Pak? Bisa dijabarkan ke Ya, kita sudah hampir 48% itu sudah dalam negeri ya. Jadi exposure alat kesehatan kita di dalam e-katalog pemerintah tentunya itu kita dalam hal ini tidak lagi terlalu khawatir tadi misalkan penurunan pelemahan nilai tukar itu. Kalau kita lihat sampai saat ini kita belum ada kenaikan harga di peralatan-peralatan kesehatan produksi dalam negeri. Ini yang kita anggap sesuatu ketahanan nasional kita harapkan. Tapi tentunya kalau ini terus-menerus tidak akan mungkin tahan juga, kita mau nggak mau harus menaikkan harga. Tapi menaikkan harga itu kita ada kode etiknya, tidak naik harga 20%, 10%, tetapi sesuai dengan keadaan yang ada. Karena kan kita juga ada kandungan lokalnya yang pada kandungan lokal tidak naik. Jadi saya rasa kondisi kita di sini akan cukup bertahan dan harapan kami tidak terlalu lama lah posisi untuk saat rupiah ini. sendiri ya Pak. Ya, Tadi untuk seperti rupiah Anda bilang fundamentalnya kelamaan. sebenarnya masih Ya. cukup baik ya Pak. Tapi memang eksternalnya ini yang faktor eksternal yang memang cukup memberatkan dan mendepresiasi rupiah dan juga mata uang lainnya gitu ya. Nah mungkin berikutnya strategi lindung nilai seperti apa yang diterapkan oleh pelaku usaha alkes dan juga laboratorium mengingat ada ya depresiasi rupiah di beberapa waktu belakangan ini, silakan Pak. Ya, kalau kami tentunya kita ada hampir lebih dari 150 pabrik di anggota kami karena kan GKSF itu ada pabrikan, distribusi, konsultan dan juga purna jual. Nah, kita di sini tentunya perusahaan-perusahaan yang memproduksi dalam negeri yang bahan bakunya tetap masih dari luar, kita harapkan mereka juga sudah bisa mulai hedging untuk jangka panjang supaya tidak akan terjadi permasalahan yang lebih besar lagi. Dan kita di sini semua sudah siap-siap dengan hal tersebut. Dan kita juga untuk kenaikan harga pokok produksi diakibatkan nilai harga raw material yang umumnya mayoritas masih impor tentunya bisa mengurangi keuntungan, tetapi kita tidak akan membuat sesuatu yang signifikan agar tetap berjalan baik. Dan kita produksi dalam negeri itu tidak hanya untuk seperti tadi Pak Rindi katakan bahwa tidak hanya untuk dalam negeri, tapi kita juga ekspor. Karena sudah banyak dari kita, Bapak Ibu sekalian tidak tahu merek yang ada kadang-kala dipakai
luar negeri, padahal itu buatan dalam negeri. Contohnya apa tuh Pak? Ya kayak stetoskop, ya kayak tempat tidur. Kadang-kala mereknya bermerek Jerman, padahal sebenarnya buatnya di Indonesia, diekspor. Dan banyak lagi sebetulnya. Kita tidak kalah, industrinya kita kan ada di Batam dan di mana-mana. Dan jangan lupa industri kita itu, pabrik-pabrik itu sangat modern. Ada yang sampai pakai robotik. Jadi kita tidak kalah. Di Indonesia nih Pak? Di Indonesia. Jadi tidak kalah dengan luar negeri. Dan semuanya juga pakai clean room. Jadi kita juga sudah sangat amat modern. Tidak produksi yang biasa-biasa saja, tetapi sudah luar biasa. Kalau tidak, bagaimana kita bisa ekspor dengan kita mempunyai license yang sangat banyak dan bisa memperkuat ketahanan kita juga. Dan kita tidak akan lagi, tentunya barang medium low, kita harapkan tidak lagi import karena kita juga sudah cukup baik. Sudah bisa diproduksi sendiri ya. Tadi seperti yang Pak Randy bilang kan sebenarnya ada bright side of the coin ya Pak, di mana kenaikan dari rupiah ini, depresiasi dari rupiah ini justru menguntungkan gitu jika produk-produk dalam negeri bisa diekspor ya kan, seperti yang tadi Pak Kartono bilang. Nah, untuk ekosistemnya sendiri dalam hal ekspor industri alkes yang diproduksi di sini diekspor keluar, itu kemana saja sih Pak tujuannya dan biasanya barang-barangnya apa saja? Mungkin dari Pak Kartono dan juga dari Pak Randy, silakan nanti. Silakan Pak Kartono. Pak Randy, silakan. Ya. Mungkin Pak ya bisa disampaikan mengenai hal itu tadi. Ya, pertama mungkin saya harus meluruskan sedikit ya, bahwa memang industri alat kesehatan Indonesia ini sih menurut kami sudah cukup matang, dan memang kalau kita sebagai industriawan kita harus melihat semua sisi ya, resiko-resiko yang ada. Perkembangan dolar seperti ini saya yakin pengusaha-pengusaha industri alat kesehatan sudah mengantisipasi. Yang kami dengar mereka tentu dari awal sudah mulai menstok bahan baku, komponen dan sebagainya yang memang harus impor. Bahkan supplier-supplier mereka yang mereka dapatkan dari dalam negeri pun mereka berusaha untuk mulai menumpuk dan mengantisipasi akan adanya resiko depresiasi rupiah. Bahkan ke depan tahun depan ini dengan adanya kemungkinan efek negatif dari tahun politik yang akan mendepresiasi tentu sudah diantisipasi. Termasuk yang tadi hedging rupiah ya, hedging dengan perbankan dan sebagainya, itu suatu strategi. Saya pikir itu yang sudah dilakukan. Bahkan memang salah satu pendekatan yang paling sering yang kami dengar adalah memang sudah ada perjanjian dengan supplier untuk menyetok atau memberikan harga khusus dalam waktu yang cukup panjang. Strategi lindung nilainya ya. Strategi lindungi, karena memang kita tahu apalagi sekarang dengan kondisi market alat kesehatan, alat lab di Indonesia yang sangat positif seperti tadi data yang disampaikan, tentu itu membawa antisipasi yang positif juga kepada pengusaha untuk mulai mempersiapkan stok bahan baku dan sebagainya. Lalu dari industrinya sendiri, apabila mereka sudah yang cukup besar, yang seperti katakan Pak Kartono, memang ini sudah banyak yang ekspor, seperti untuk stetoskop, tensimeter itu sudah sampai ke Amerika, hospital bed, tempat tidur seperti itu sudah sampai ke Jepang dan sebagainya. Kami pikir cukup banyak. Bahkan ada industri jarum suntik kita Indonesia itu yang sudah bahkan menjadi suppliernya WHO ya untuk program vaksinasi di seluruh dunia. Dan ini sudah berlangsung sejak kapan Pak? Sudah berlangsung bahkan ya mungkin at least sejak mulai pandemi COVID ya, di mana mungkin struktur secara global infrastruktur alat kesehatan dunia pun berubah ya, jadi Indonesia mendapat kesempatan. Jadi